Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di mata kuliah akuntansi sektor publik ya untuk kelas karyawan ini ya. Oke. Semoga Anda bisa mengikuti perkuliahan ini sampai dengan selesai nantinya ya. Jadi bisa masuk terus ya, seperti itu. Ini slide Ibu sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Ibu. Silakan Sudah, untuk on kamera ya. Untuk on kamera supaya kuliahnya teh hangat gitu, jangan nggak ada gambar sama sekali ya. Oke, kalau yang tidak on berarti tidak hadir. Ibu suaranya putus-putus. Oh gitu. Ini suara Ibu udah mungkin sinyalnya kali ya. Gimana? Sudah terdengar dengan baik suara Ibu, Lina? Gimana? Keputus-keputus nggak, Fauzena? aman, Bu, suaranya Putus aman. deh. Nggak tahu lagi jelek, Bu. Oke, baik kita mulai saja ya. Jadi di sini kita kuliahnya adalah mengenai akuntansi sektor publik ya. Ini sudah terlihat jelas ya gambarnya ya, Fauzena ya. Sudah terlihat gambarnya, Bu Lina? Sudah, Bu, sudah. Oke, jadi di akuntansi sektor publik ya, sebetulnya Anda kan sebetulnya sudah belajar ya di pengantar akuntansi 1, 2 ya, ada akuntansi keuangan menengah, dan ada akuntansi biaya juga sudah belajar ya. Nah, kalau yang sekarang adalah akuntansi sektor publik, tidak jauh ya dari akuntansi yang sudah pernah Anda pelajari. Ya sama kan akuntansi ya. Hanya sektor publik ini itu kan nanti kategorinya dia masuk organisasi sektor publik ya. Mungkin Anda sudah tahu ya yang masuk dalam organisasi sektor publik apa saja. Ya, salah satunya yayasan pendidikan. Itu kan untuk kepentingan umum ya, Bu Lina ya. Kemudian yayasan kesehatan, gitu ya, rumah sakit, gitu ya, itu juga termasuk sektor publik kan tujuannya untuk melayani publik kan ya Fauzena ya, seperti itu. Kemudian yayasan sosial, nah itu juga masuk, gitu ya. Di awal mungkin harusnya Anda sudah memahami bahwa kita berada di entitas mana, gitu ya. Misalnya Anda di entitas bekerjanya di institusi pemerintahan. Nah, kalau di institusi pemerintahan, nanti otomatis di poin 1 Anda bisa lihat itu terkait dengan standar akuntansi ya. Standar akuntansinya tentu adalah standar akuntansi pemerintahan ya atau SAP. Nah, itu sekarang itu PP 71 tahun 2010 ya. Terus misalnya saya di perusahaan swasta, Bu, ya, bekerjanya gitu kan. Kalau bekerjanya di perusahaan swasta, ya berarti menggunakan standar akuntansi keuangan. Itu ya, seperti itu. Anda kan sudah belajar ya standar akuntansi keuangan. Itu nanti isinya ada PSAK ya. PSAK itu pernyataan standar akuntansi keuangan ya dari PSAK 01 dan seterusnya. Itu kan? Terus saya ada di bekerjanya ada di institusi atau lembaga syariah, Bu. Nah, berarti standar akuntansi yang digunakan juga standar akuntansi syariah, gitu ya. Jadi tergantung entitasnya di mana kita, gitu. Jangan sampai nanti kita ada di lembaga pemerintahan, ternyata yang kita gunakan adalah standar akuntansi keuangan misalnya. Nah, ini kan nanti jadi tidak atau belum sesuai pada saat kita melakukan pengukuran ya, bagaimana cara penyajiannya ya, seperti itu ya, sampai dengan pengungkapan di dalam laporan keuangan itu harus sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, di akuntansi sektor publik ini kita akan spesifik yang dibahas adalah nantinya organisasi sektor publik, misalnya lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan ini kan tujuannya kan juga untuk publik ya, Fauzina ya. Jadi lembaga pemerintahan kan bukan tujuannya untuk mencari laba, ya enggak? Untuk atau orientasinya itu untuk keuntungan atau profit kan enggak. Kecuali kalau perusahaan swasta misalnya PTX gitu ya,
Pasti semua orang yang memiliki usaha tujuannya adalah profit kan, untuk mencari keuntungan kan. Nah, tapi kalau kayak yayasan sosial, yayasan pendidikan, kemudian lembaga pemerintahan, itu kan tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk mencari masyarakat, untuk melayani masyarakat umum, kan ya. Pendidikan ya, untuk pendidikan masyarakat, dan seterusnya. Nah, jadi di sini nanti kita akan spesifik yang dibahas adalah akuntansi sektor publik, gitu ya, bukan sektor swasta. Kalau sektor swasta kan Ibu Lina sudah pernah ya belajar di pengantar akuntansi 1 ya, membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa, perusahaan dagang itu kan salah satu perusahaan swasta yang orientasinya adalah untuk mencari keuntungan. Nah, kalau di sini bukan ya. Nah, jadi nanti ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah standar akuntansi, kemudian organisasi sektor publik, ya, kemudian juga ada ini PSAK 45 ya, sekarang sudah ganti ya, bukan PSAK 45 tapi menjadi ISAK 35 ya, ini itu belum ganti ya. PSAK 45 itu sudah diganti ke ISAK 35. Standarnya ya, seperti itu. Ini Ibu belum ganti ya. Ini langsung saja sama Ibu diganti ya. Sebentar. Ini Ibu ganti ya. Ini bukan ISAK 35, bukan PSAK 45. Sudah ganti menjadi iya. Ini ISAK 35 ya. ISAK 35. Nah, seperti itu. Oke, yang pertama adalah standar akuntansi ya. Kalau berbicara standar akuntansi ya, kita yang pertama membahas akuntansi terlebih dahulu. Nah, kalau standar akuntansi kan tadi ada ya standar akuntansi pemerintahan, itu PP 71 tahun 2010. Kemudian untuk lembaga syariah adalah standar akuntansi syariah ya. Kemudian untuk apa namanya yayasan sosial, yayasan pendidikan itu kan nanti standarnya juga berbeda lagi ya. Kemudian usahanya UMKM juga nanti ada SAK EMKM gitu kan ya, seperti itu. Nah, itu terkait dengan standar akuntansi. Nah, yang pertama kita ke akuntansi dulu ya. Sebelum kita membahas mengenai akuntansi sektor publik. Gitu ya, Pak Zena ya. Kalau berbicara akuntansi sektor publik, kita bahas akuntansi dulu. Mungkin teman-teman sudah pernah ya mendengar atau pernah belajar bahwa akuntansi itu apa gitu ya. Kita tahu bahwa akuntansi ini adalah sebuah proses ya. Dari bukti transaksi, kemudian kita identifikasi, kemudian kita catat ya. Kalau di siklus akuntansi kan pertama menganalisa bukti transaksi, kemudian kita membuat jurnal, buku besar dan seterusnya sampai menghasilkan output berupa laporan keuangan. Gitu ya, kali ini ya. Nah, jadi di sini dari bukti mengidentifikasi, kemudian kita mencatat, kemudian kita melaporkannya. Nah, melaporkannya ini nanti ada laporan keuangan suatu entitas. Nah, ini nanti tergantung daripada standar akuntansi yang digunakan ya. Nah, laporan keuangan suatu entitas di sini entitas bisa saja yayasan sosial, yayasan pendidikan, bisa juga perusahaan swasta, bisa juga lembaga pemerintahan ya dan seterusnya. Nah, output daripada proses akuntansi ya, tadi dari menganalisa bukti transaksi sampai dengan menghasilkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini adalah outputnya, output daripada proses akuntansi ya, yang tentunya akan menjadi informasi bagi para pemakainya dalam pengambilan keputusan ya. Jadi kalau sudah ada laporan keuangan kan Kak Fauzina nanti bisa mengetahui entitas si A dalam periode Januari 2023 misalnya kondisinya bagaimana nih gitu ya. Kalau yang perusahaannya swasta ya kondisinya dia
labanya berapa, penjualannya berapa, ya asetnya di mana saja, ya misalnya per periode Januari. Nanti bisa kita lihat di laporan keuangan berupa laporan laba rugi ya kalau pendapatan, kalau perusahaan swasta. Nah Bu, kalau untuk perusahaan sektor publik bagaimana? Atau maksud Ibu tuh entitas sektor publik bagaimana? Misalnya kita ingin mengetahui kalau kita bicara di pemerintahan, bagaimana sih apa namanya terkait dengan anggaran ya, anggaran dana desa misalnya ya di desa A gitu ya, yang sudah diberikan oleh pemerintahan pusat misalnya kan sekarang tuh kan ada berita bahwa bukan beritanya udah lama sebetulnya ya Kalina ya. Jadi setiap desa itu diberikan anggaran kan ya, diberikan anggaran oleh pemerintahan pusat itu bisa untuk apa namanya pembangunan jalan atau mungkin puskesmas, perbaikan dan seterusnya itu kan ada jatahnya dari pemerintah ya. Nah, ini bagaimana realisasinya? Misalnya satu desa diberikan 100 juta. Nah, ini bagaimana pertanggungjawabannya? Nah, ini kita bisa mengetahui nanti dari laporan realisasi anggaran ya. Kalau di perusahaan swasta kan nggak ada kan laporan realisasi anggaran. Nah, kalau di pemerintahan ada ya. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat laporan realisasi anggaran ya. Karena kan berbeda ya. Ini adalah di institusi pemerintahan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa akuntansi ini ketika kita bicara akuntansi keuangan ya, nah akuntansi keuangan ya itu pelaporannya bisa untuk pihak eksternal ya pemakainya atau juga internal ya kan. Keuangan di pemerintahan juga sama kan, bisa untuk internal bisa untuk eksternal. Nah kalau internal tentu ya institusi pemerintahan tersebut ya untuk bisa mengetahui bagaimana kinerja daripada pemerintahan tersebut. Nah kalau eksternal siapa? Masyarakat. Ya kan masyarakat kan perlu tahu bagaimana realisasi daripada anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah khususnya di dana desa tadi misalnya. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat misalnya di jalan atau di mana ya suka ada poster mengenai informasi laporan realisasi anggaran dana desa. Pernah nggak teman-teman lihat itu? Kadang ada ya di sebagian tempat itu yang mempostkan sampai dibuat pamflet ya si dana desa yang diberikan oleh pemerintah itu realisasinya untuk apa saja. Ada nggak yang pernah lihat? Coba. Belum pernah sih, Bu. Oh, belum. Bu. Bu Lina belum pernah. Belum pernah, Bu. Oh, kayaknya kalau belum pernah, kalau Apa nggak ngeh gitu ya mungkin. bisa jadi ya kalau mau berangkat kerja, udah aja kerja aja ya nggak lihat kanan kiri langsung berangkat pagi pulang sore. Berangkatnya gelap, pulangnya gelap mungkin ya Iya, seperti itu. betul, Bu. Nah, kalau teman-teman suka jeli yang lihat di ini daerah-daerah tuh ada loh biasanya aslinya di daerah kabupaten ya. Suka ada di situ gitu ya tentang poster realisasi anggaran di wilayah tersebut gitu ya. Supaya masyarakat tahu. Ya kadang kan kalau masyarakat awam kan dia jarang buka websitenya pemerintah kan ada pemerintahan Kota Bandung atau Kabupaten Bandung kan ada juga. Anda Bapak Ibu bisa lihat ya teman-teman bisa lihat di situ. Tapi kalau misalnya kayak masyarakat desa gitu kan yang tidak terbiasa membuka website ya bisa melihat langsung posternya di situ. Nah, itu ya. Itu kan pemakainya kan masyarakat eksternal ini gitu ya. Nah, kalau misalnya akuntansi manajemen ya di sini ya, kan Anda juga sudah belajar ya, ada akuntansi keuangan, ada akuntansi pajak, ada akuntansi biaya, ada akuntansi manajemen. Ketika teman-teman belajar akuntansi biaya ya, kalau nggak salah di semester 3 ya, kalau nggak salah, atau semester 5, nah, itu kan diajarkan disinggung juga pada saat akuntansi biaya adalah mengenai akuntansi manajemen, ya kan? Nah, jadi akuntansi manajemen ini pelaporan dan penggunaan akuntansinya untuk pengambilan keputusan manajemen, gitu ya. Jadi akuntansi itu lingkupnya luas, ya, Kak Lina ya. Ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pajak, akuntansi biaya, akuntansi pemerintahan, nah, akuntansi sektor publik kan, akuntansi syariah. Nah, Anda juga belajar kan akuntansi syariah, ya nggak tahu nanti di semester berapa. Itu pasti ada nanti mata kuliah akuntansi syariah, ya seperti itu. Nah, itu tadi mengenai akuntansi, ya. Nah, kemudian standar akuntansi di Indonesia. Sebetulnya ini udah Ibu singgung tadi ya di awal. Jadi ada pilar akuntansi di Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada pilar. Jadi misalnya kita entitasnya pemerintahan tentu harus ada standarnya.
Bu, kenapa sih mesti ada standar akuntansi? Misalnya ada yang bertanya, kenapa sih Bu mesti ada standar akuntansi? Nah, jadi kenapa ada standar akuntansi? Supaya ada adanya keseragaman. Ya, Kak Lina ya, supaya ada keseragaman di dalam apa, Bu? Seragam di dalam dia apa namanya menyusun laporan keuangan ya, dari pengukurannya bagaimana ya sampai penyajian dan sampai pengungkapannya. Jadi seragam. Misalnya entitasnya di pemerintahan daerah Bandung dengan di daerah Kota Cimahi misalkan atau di daerah kota mana dan kota mana itu seragam ya standar akuntansi yang digunakan ya PP 71 tahun 2010. Nah, bayangkan teman-teman kalau misalnya di dalam penyusunan laporan keuangan itu tidak ada standar, ya kan? Nanti beda-beda, ya kan? Saya mau mengukur aset ini dengan cara begini, saya akan mengukur persediaan, metode penilaian persediaannya dengan seperti ini dan seterusnya. Jadi kalau tidak ada standar, jadi ini tidak jadinya banyak itemnya nanti, ya. Jadi sesuai dengan keinginan masing-masing entitas tersebut. Jadi sama-sama pemerintahan, tapi nanti hasilnya berbeda dari penyajian laporan keuangannya, pengukuran, pengakuan, dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya sudah ada standar akuntansinya, ya mau dia di kota manapun di Indonesia, sepanjang masih di Indonesia, pasti menggunakannya adalah standar akuntansi pemerintahan, gitu ya. Jadi kenapa sih mesti ada standar akuntansi itu seperti itu alasannya, kurang lebihnya ya. Kemudian ada SAK etap ya, kemudian ada standar akuntansi syariah tadi saya juga sudah menyampaikan ya untuk lembaga syariah. Kemudian ada standar akuntansi pemerintahan ya, sekarang PP 71 tahun 2010 ya. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, standar akuntansi keuangan yang mungkin sudah pernah teman-teman dengar pada saat di akuntansi awal itu adalah untuk perusahaan sektor swasta ya, bukan sektor publik ya. Nah, standar akuntansi keuangan ini itu diadopsi dari IFRS. IFRS ini adalah International Financial Report Standard. Jadi standar dari internasional. Ya, jadi standar akuntansi keuangan yang kita gunakan nah itu adalah mengacunya atau diadopsinya dari standar internasional gitu ya, seperti itu. Nah, kalau standar akuntansi pemerintahan itu di PP 71 tahun 2010. Nah, PP ini artinya peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Ini yang kita gunakan. Nanti sebagai tugas teman-teman bisa download di Google ya untuk PP 71 tahun 2010 ya, dibaca-baca ya. Di situ apa isinya ya. Kalau standar akuntansi keuangan isinya PSAK, PSAK itu kan singkatannya pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, kalau isinya PP 71 tahun 2010 itu adalah ini PSAP ya, pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Nanti ada PSAP 01, PSAP 02 dan seterusnya. Silakan teman-teman download ya. Ya Bu Dina ya, silakan di-download kemudian dibaca terlebih dahulu Iya, ya. Bu. Nanti kita akan bahas untuk sesi yang akan datang, gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini adalah terkait dengan standar akuntansi di Indonesia ya. Nah, ini kan sebetulnya historikal ya. Jadi dari tahun 2010, 2012 ya adanya SKAK umum ya. SKAK umum itu ya tadi ya standar akuntansi keuangan ya. Itu isinya PSAK ini diadopsi dari IFRS ya. Kemudian ada PSAK syariah ya, ada PSAK non IFRS termasuk SAK nirlaba ini ya, seperti itu. Oke, sedang ada Isa, kita break dulu ya. Boleh sholat dulu, ya boleh. Kita sampai jam berapa di jadwal kalau mulainya 18.30? Sampai jam berapa, teman-teman? 19.30 berarti, Bu. Tadi sempat log out. Oke. Baik, kita melanjutkan saja ya. Biarin yang lainnya nyusul. Iya, Bu. Jadi di sini, ini sudah terlihat layarnya. Ada, Ya. Bu, tapi banyak, Bu. Oh, iya. Sini ya. Oke. Ini Ibu pakai ini apa? Sudah, Bu. Oke. Tadi ya sudah ini jadi SAK umum standar akuntansi umum tuh tadi salah satunya adalah standar akuntansi syariah
syariah yang juga masuk, kemudian standar akuntansi keuangan diadopsi dari IFRS dan seterusnya. Kemudian juga ada standar akuntansi pemerintahan, ya ada SAK etap dan juga ada SAK EMKM ya untuk usaha menengah kecil, itu kan mikro kecil ya, itu juga ada standarnya ya ini. Nah, kemudian kita bahas mengenai organisasi sektor publik ya. Nah, di sini ya. Organisasi sektor publik ini adalah entitas ekonomi ya, karena memiliki sumber daya ekonomi. Ya. Melakukan transaksi ekonomi dan keuangan, tetapi dengan tujuan yang berbeda dengan perusahaan komersial. Ya. Perusahaan komersial ini contohnya perusahaan swasta ya, PT, CV, dan seterusnya ya, atau perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Ini termasuk dalam kategori perusahaan sektor swasta atau perusahaan komersial yang tujuannya adalah profit ya. Kalau sektor publik kan tujuannya bukan profit atau non profit ya. Kalau dari sudut pandang ilmu ekonomi, organisasi sektor publik ini adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Ya, kalau penyediaan barangnya, kalau dia sektor publik misalnya di rumah sakit gitu kan, itu masuk yayasan kesehatan ya, atau masuk apa namanya entitas kesehatan ya, atau sektor publik gitu ya. Kan pasti ada pembelian terkait dengan apa namanya peralatan kedokteran ya dan seterusnya, atau dia yang menyediakan penyediaan barangnya gitu ya. Kalau jasanya yaitu jasa jasa kesehatan kan, jasa pendidikan kan ya. Nah, tapi yang dianya masuk dalam kategori non profit gitu ya, seperti itu. Dan tujuannya jelas ya, untuk publik, untuk umum gitu ya, seperti itu. Nah, contohnya apa, Bu? Ya, jenis organisasi sektor publik. Tadi saya sudah sempat singgung ya, ada organisasi sosial, ada organisasi agama, ya, lembaga pemerintah, yayasan. Yayasan ini tadi termasuk yayasan yayasan pendidikan yang di dalamnya juga yayasan ini. Yayasan teh bisa yayasan partai politik ya, Bu Lina ya, atau yayasan ini apalagi panti asuhan itu juga termasuk yayasan kan. Kemudian ada instansi pendidikan ya. Kemudian ada organisasi kesehatan ya, tadi rumah sakit contohnya, itu kan masuk sektor publik gitu ya. Bu, kenapa dia masuknya adalah sektor publik? Nah, pertanyaannya, kalau seperti rumah sakit gitu kan, dia memang kan untuk melayani pasien-pasien yang sakit untuk kepentingan umum. Tapi Bu, kalau dari hasil melayani itu ternyata dia ada uang lebih, apakah itu disebut profit gitu kan ya? Nah, ya kalau memang masih ada uang lebih gitu ya, itu ya bisa saja ya jadi apa namanya dana ya. Tapi yang dimaksud dana lebih itu adalah bukan sebagai keuntungan yang menjadi tujuan utama di dalam organisasi tersebut. Karena tujuan utamanya adalah melayani pasien gitu ya. Jadi bukan tujuan utamanya mencari keuntungan. Nah, kalau kita dagang, iya mencari keuntungan gitu ya. Nah, jadi tidak untuk mencari keuntungan finansial. Kemudian juga ciri-cirinya ya, kayak misalkan rumah sakit, ya, yayasan pendidikan dan seterusnya, dimiliki secara kolektif oleh publik. Ya, contohnya misalnya kalau si rumah sakitnya milik pemerintah ya berarti itu kan apa namanya pemerintah juga sektor publik. Tapi ada juga rumah sakit yang dimiliki oleh sebuah lembaga atau apa ya namanya ya, organisasi agama ya. Ada kan ya misalkan rumah sakit Muhammadiyah. Nah, ini juga kan tentu adalah perserikatan. Gitu kan ya, seperti itu. Jadi memang publik gitu ya. Kemudian kepemilikan atas sumber dayanya ini tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Misalnya, kalau sebelumnya Anda kan sudah pernah belajar pengantar akuntansi ya, akuntansi keuangan menengah, mungkin akuntansi lanjutan ya, kan sudah belajar bahwa kalau misalnya ada sebuah perusahaan berdiri namanya PTA misalnya, taruh PTE, PTA gitu ya, nanti
yang memberikan modal atau yang memiliki modal ini kan namanya pemegang saham, ya kan? Misalnya Bu Lina jadi pemegang saham PTA, gitu kan ya. Nah, itu ada istilah saham. Tapi kalau di sektor publik, ya itu tidak ada istilah saham, ya untuk kepemilikannya. Jadi nggak ada kan ya. Misalnya Rumah Sakit Muhammadiyah. Nah, ini ya miliknya Perserikatan Muhammadiyah ya, jadi bukan miliknya Bulina karena saham terbesar di rumah sakit itu adalah Bulina, bukan seperti itu ya. Jadi tidak digambarkan dalam bentuk saham. Makanya nanti kan ada akun-akun ketika teman-teman belajar sektor publik, nanti banyak akun-akun yang sebelumnya belum pernah dijumpai. Itu. Jadi nanti ada istilahnya tuh, kalau yang udah umum kan ya kas, bank gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan belajar di lembaga pemerintahan, akun-akunnya tuh asing ya. Ada akun-akun tentang belanja gitu ya, belanja daerah ya, gitu. Ada istilah seperti itu gitu ya, karena berbeda. Tapi secara prinsip debit kredit sama, hanya akunnya yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian ciri yang keempat adalah di organisasi sektor publik ini, yaitu keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus. Ya, kalau organisasi pemerintah melalui suatu badan legislatif, ya kan? Kalau misalnya di lembaga pemerintahan kita ya, taruh di Indonesia, ketika ada apa namanya aturan apa kan nanti disahkan dulu ya melalui rapat DPR kan ya, kan ada DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, kan nanti di situ dirapatkan dulu, jadi tidak langsung ditetapkan kan ya gitu, jadi melalui suatu badan legislatif, jadi ada rapat dulu baru nanti diputuskan gitu kan ya. Nah, jangankan itu ya, kalau misalnya nanti mau mulai puasa saja kan juga sudah ditetapkan ya secara rapat ya oleh apa namanya di bagian keagamaan ya, itu kan sudah ditetapkan. Itu jadi memang ada badan khusus ya seperti itu. Nah, kalau tadi ciri-cirinya untuk lingkup organisasi sektor publik apa saja, Bu? Ya, di sini lingkup organisasi sektor publik itu yang pertama bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif. Ya ini. Kemudian nantinya ada faktor lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik. Yang pertama ada faktor ekonomi ya, ada politik. Nah, ini pastikan kalau pemerintahan ya ada faktor politik ya, kemudian ada juga faktor kultural ya, dan juga ada faktor demografi gitu ya. Nah, Bu, kesamaan antara organisasi sektor publik dengan entitas lainnya apa? Nah, ini. Yang pertama adalah bagian tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional karena menggunakan sumber daya baik keuangan maupun manusia. Jadi walaupun di sektor pemerintahan kan masuk organisasi sektor publik, kita bandingkan dengan perusahaan swasta, sama-sama dia adalah sistem perekonomian nasional, sama-sama masuk. Nah, dua-duanya sama-sama menggunakan sumber daya keuangan juga maupun manusia. Pastikan walaupun ibu bekerjanya di pemerintahan, nanti juga ada sumber dayanya, ada SDM-nya. Kan ya itu sama kan, mau di pemerintahan, mau di sektor swasta kan sama-sama ada SDM. Kemudian sama-sama ada keuangannya juga. Ya, keuangan di pemerintahan juga ada bagian keuangan, di swasta juga ada. Hanya yang membedakan adalah standar yang digunakan. Itu aja ya, standar yang digunakan itu yang berbeda. Kemudian kesamaan yang lain antara sektor publik dengan entitas lainnya ini kan bisa sektor swasta ya. Ini menghadapi sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuannya. Kemudian memiliki pola manajemen keuangan yang sama. Ya tentunya dimulai dari perencanaan ya sampai pengendalian, di mana penggunaan akuntansi ini menjadi kebutuhan dalam hal ini tentunya ya. Nah, yang terakhir dalam beberapa hal keduanya menghasilkan output produk yang sama. Misalnya kalau di sektor publik ya, dan dengan di sektor swasta ya, kadang di keduanya itu sama-sama akan menghasilkan produk yang sama. Seperti itu ya. Nah, sekarang
perbedaan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan itu apa, Bu? Ya, maksudnya perusahaan ini ya perusahaan swasta ya, PT, CV, ya kan, seperti itu. Nah, kita lihat dari tujuannya. Ya, kalau perusahaan, Anda, Bapak Ibu kan teman-teman sudah belajar di semester 1 perusahaan jasa atau perusahaan dagang atau manufaktur, ya kan? Pasti tujuannya adalah profit, orientasinya adalah profit. Nah, tapi kalau organisasi sektor publik ya teman-teman bisa lihat dia adalah non-profit orientasinya. Nah, jadi perbedaan antara perusahaan dengan organisasi sektor publik terkait yang tujuannya yang pertama, tujuannya berbeda. Yang satu tujuannya profit, yang satu non, bukan untuk mencari keuntungan. Nah, yang kedua adalah dibedakannya dari sumber-sumber pendanaan. Ya, kalau perusahaan komersial itu didanai melalui hasil operasi perusahaan bersangkutan selain investasi dari pemegang saham. Ya kan, tadi kalau perusahaan itu kan modalnya saham tadi ya, saham Bu Lina, saham Kak Fauzena misalnya. Nah, tapi kalau organisasi sektor publik tidak ada, ya, dalam bentuk saham tidak ada, gitu ya, seperti itu. Nah, ini dari kontribusi kan ya. Misalnya kalau pemerintahan pendanaannya bisa saja dikontribusi ya, sumber-sumber pendanaannya kan ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, peraturan perundangan. Ya, jadi organisasi sektor publik, khususnya lembaga pemerintahan, harus melakukan aktivitas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Itu kan ya, kalau pemerintahan kan memang diatur di dalam undang-undang. Dari pemerintah harus menjaga fakir miskin dan anak-anak terlantar itu juga sudah dipelihara oleh negara ya kan. Sampai aturan tentang keuangan kan ada di PP 71 tahun 2010 peraturan pemerintah. Nah, jadi memang dia peraturan pemerintah kan ya, PP kan ya, seperti itu. Nah, jadi memang berbeda ya dengan sektor perusahaan gitu ya. Nah, jadi kalau Ibu boleh bandingkan ya, perbandingannya antara sektor publik dengan sektor swasta, teman-teman bisa lihat tabel ya. Yang pertama, kita lihat dari tujuan organisasi. Kalau sektor publik itu non-profit, motifnya, kalau sektor swasta itu adalah motifnya profit, keuntungan artinya. Sumber pendanaannya, kalau sektor publik itu bisa dari iuran, ya kan, atau dari dana masyarakat, ya kan. Kalau dari pemerintahan kan pajak, ya, retribusi. Tadi kan Ibu sampaikan retribusi kan suka ada iuran retribusi ya. Ada juga pajak daerah atau misalnya teman-teman yang sudah memiliki aset berupa rumah juga sudah ada pajak PBB kan ya, pajak bumi bangunan. Ini kan juga sumber pendanaan dari sektor publik ya, salah satunya dari pajak. Tapi kalau misalnya tidak dari iuran, tidak dari dana masyarakat, tidak dari pajak, tidak dari retribusi, dari apa lagi? Dari utang, kan ya? Makanya negara juga punya utang, kan ya? Jadi yang punya utang itu mah bukan sektor swasta saja. Misalnya PTA berhutang kepada bank si A, misalnya bank A misalnya. Itu kan sektor swasta. Nah, pemerintah juga kan kisahnya juga kan memiliki utang kan ya. Nah, seperti itu. Jadi pendanaannya yang sama mungkin utang kan ya. Cuma utangnya kan kalau negara ada yang apa namanya? Tidak hanya di Indonesia saja kan ya. Marina ya, seperti itu. Nah, jadi ada juga yang dari luar. Nah, kalau sektor swasta bisa dari modal sendiri. Ya, saham tadi kan yang dalam bentuk saham kalau yang PT itu ya. Bu, kalau usahanya masih perorangan, belum berbentuk PT, namanya apa? Ya modal, tapi belum dalam bentuk saham. Gitu kan? Seperti itu. Terus perbedaan selanjutnya, perbandingan selanjutnya adalah pertanggungjawaban. Kalau sektor publik itu pertanggungjawabannya kan ke masyarakat. Makanya tadi Ibu di depan menyampaikan ke teman-teman, ada yang nggak yang pernah melihat
realisasi anggaran dana desa di wilayah A misalnya yang di posternya dipampang di apa namanya di jalan ya di pinggir jalan. Nah, itu salah satu wujud pertanggungjawaban dana ya kepada masyarakat. Ya kan? Gitu. Jadi pertanggungjawabannya kepada masyarakat kalau sektor publik. Nah, kalau kesehatan ya tentu kan pasien kan harus merasa apa namanya? Kalau kita bicara rumah sakit ya harus merasa nyaman, tenang ya dan merasa ketika sudah di rumah sakit itu merasa terlayani dengan baik. Nah, kan, karena pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Nah, kalau sektor swasta kepada siapa, Bu? Kepada pemegang saham. Ya, misalnya Kalina jadi pemegang saham tadi di PTA. Nah, nanti setiap tahun pasti ada laporan keuangan yang nanti akan ada dirapatkan di RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, ya kan? Menyampaikan ya ini Ibu keuntungan PT kita itu sekian, bagaimana untuk keuntungannya, apakah akan kita bagi dalam bentuk dividen, gitu kan ya? Setahun sekali dengan adanya RUPS, nah itu bisa disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, gitu ya kondisi-kondisi tersebut. Tapi kalau pemerintahan atau sektor publik bagaimana, Bu? Tidak ada pemegang saham, ya, karena pertanggungjawabannya ya ke masyarakat, kalau nggak ke parlemen, gitu. Nah, selain ke pemegang saham, juga ke kreditur, misalnya si PTA tadi yang punya perusahaannya Teh Lina, ternyata juga berhutang ya kepada Bank A misalnya, kan ya. Itu kan juga dia harus memberikan pertanggungjawaban, makanya suka ada permintaan laporan keuangan yang sudah diaudit ya oleh bank tertentu ya, apalagi kalau yang baru mulai misalnya baru akan minjem, pasti dia akan memberikan syarat harus ada laporan keuangan yang sudah audit dari bank tertentu ya, hampir semua bank ya kalau perusahaan itu yang misalnya mau pinjem gitu ya, seperti itu. Karena apa? Kalau yang sudah diaudit itu kan bisa diyakini, oh betul nih perusahaan ini benar-benar sehat gitu ya, sehat dalam artian tuh asetnya bagus ya, piutang di luar bisa dipertanggungjawabkan, artinya bakal kembali, tidak akan tak tertagih ya, tidak akan, nggak mungkin nggak tertagih gitu loh, jadi sehat ya perusahaannya. Itu adalah bisa diyakinkan oleh audit eksternal. Dalam hal ini adalah kantor akuntan publik, gitu ya. Tentunya yang sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, seperti jadi khusus untuk apa namanya? Kreditur tadi ya, untuk nasabah-nasabah yang memang dia pinjam ke bank, itu syaratnya mah harus diaudit yang oleh KAP yang terdaftar di OJK. Kalau enggak mah nggak bisa, ya seperti itu. Nah, kemudian yang poin keempat, dari struktur organisasi. Kalau sektor publik kan, kalau kita lihat struktur organisasi kan birokratis ya, birokratis, kemudian kaku ya, hierarkis. Tapi kalau sektor swasta kan fleksibel dan fungsional, makanya ada struktur organisasi, misalkan di situ ada komisaris, direktur 1, direktur 2 ya, misalnya, terus PIC-nya mana, terus bendahara dan seterusnya, itu adalah di sektor swasta. Tapi kalau di sektor publik, nah ini beda ya, seperti itu, yang tidak ada direktur ya. Mungkin kalau daerah ya bupati kan ya, terus apalagi itu wali kota ya, kemudian juga dan seterusnya. Jadi birokratis gitu ya, seperti itu. Nah, kalau anggaran bagaimana, Bu? Kalau anggaran di sektor publik itu terbuka untuk publik, makanya tadi Ibu tanyain sampai desa pun dia akan memasang gitu ya poster mengenai laporan realisasi anggaran sampai segitunya ya, karena memang harus fair. Nah, terus laporan keuangannya pun bisa diakses oleh masyarakat. Misalnya, teman-teman ingin lihat bagaimana laporan keuangan di pemerintahan Kota Bandung tahun 2020 misalnya ya, itu bisa diakses di websitenya pemerintahan Kota Bandung, atau bisa juga minta data ke BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang ada di jalan, kalau di Bandung ada yang di jalan Muhammad Toha. Kalau kita minta secara online itu bisa langsung di websitenya LHP BPK. Ya, kalau yang mau mengadakan riset nanti skripsinya tentang apa namanya
unit analisisnya adalah pemerintahan kota atau kabupaten di Bandung, bisa minta data ke BPK secara online gitu ya. Makanya boleh saja teman-teman yang ingin tahu kondisi laporan keuangan kota Bandung, boleh silakan ya. Boleh, nggak ada istilah dilarang, tidak ada yang ditutup-tutupin, walaupun misalnya ada kondisi yang tidak pas misalnya ya terkait laporan keuangan tuh aware aja gitu ya. Nah kalau sektor swasta enggak ya kan, makanya misalnya PTA tadi PT-nya Teh Lina, dia udah tutup buku ya di tahun 2022. Misalnya Teh Lina tiba-tiba pingin tahu ya sebetulnya kondisi keuangan dari PTA itu bagaimana. Kalau si Kak Lina dari sisi luar ya, itu pasti belum tentu dikasih, ya kan? Karena kan privasi. Makanya dikatakan tertutup untuk publik ya dari anggarannya juga gitu ya. Nggak mungkin lah, makanya yang riset-riset di perusahaan swasta pasti akan mengalami kesulitan bila mana riset tentang keuangan. Data pasti dia susah. Kenapa ya? Karena kan itu privasi, apalagi yang mau meneliti tentang pajak di perusahaan PTA misalnya itu udah sulit banget gitu ya. Tapi kalau teman-teman ingin meneliti tentang sektor publik, mau di pemerintahan Bandung, Kota Bandung, atau mau di pemerintahan manapun, silahkan aware, boleh sampai laporan aset, neraca, dan sosial juga diberikan. Gitu ya, seperti itu. Asal buat surat dari kampus ya bahwa akan ada permintaan data dan seterusnya itu seperti itu. Jadi makanya dikatakan tertutup kalau swasta itu. Nah kalau pemerintahan mah bebas gitu ya, silakan asal tidak disalahgunakan datanya. Tuh ya. Nah, jadi ini adalah perbandingan antara sektor publik dengan sektor swasta. Teman-teman bisa lihat dari 5 poin ya. Yang pertama dilihat dari tujuannya adalah dia non profit dan profit ya. Kemudian sumber pendanaannya, yang ketiga pertanggungjawabannya, yang keempat supir organisasi, dan yang kelima adalah anggaran. Itu ya, nanti kalau diminta membuat resume materi hari ini bisa ya, seperti itu. Kemudian ini mah PSAK ini tidak saya bahas ya, karena PSAK ini itu ini apa namanya diganti dengan Ya, udah. Makasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. ya sama-sama. Terima kasih banyak, Ibu. Eh, Ibu izin live.